Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat berkah, kali ini kita sudah berada di Yogyakarta dengan salah satu ownernya dari kedai MPASI, yaitu Ibu Ripa. Boleh Ibu silakan memperkenalkan dirinya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Rifa. Saya adalah salah satu owner dari kedai MPASI dan pengguna berkah chicken yang ada di Yogyakarta. Oke Ibu, kita ada beberapa pertanyaan nih yang pengen ditanyain. Pertanyaan yang pertama itu kenapa ya Ibu terjun ke dunia bisnis makanan sehat? Jadi MPASI versi sehat itu kenapa sih bikin ini? Karena bikin kedai MPASI ini awal mulanya itu saya memang suka masak untuk MPASI untuk anak saya. Kebetulan waktu itu saya sering upload ke Instagram, terus habis itu ada salah satu teman saya yang ingin banget catering ke saya karena ngelihat makanan-makanan yang saya masak. Akhirnya bermula dari situ muncullah kedai MPASI, terus lama-lama awalnya dari open pre-order, terus lama-lama akhirnya saya membuat ready stock dan jadilah kedai MPASI yang sekarang. Gitu. Oke, pertanyaan yang kedua Ibu yang aku pengen tanyain, menurut Ibu sendiri definisi makanan sehat itu apa sih? Kalau menurut saya definisi makanan sehat itu makanan yang nggak mengandung 4P seperti pengawet, pewarna, terus sama PP lainnya yang nggak sehat ataupun UPF. UPF itu kan ultra processed food. Nah di sini kedai MPASI itu menggunakan semua bahan-bahannya organik dan alami, natural, tanpa pengawet, MSG dan lain-lain. Karena salah satunya kita beralih dari produk konvensional ke organik, seperti contohnya pakai ayam organik berkah chicken, terus daging sapi organik, dan seluruh bahan yang kita pakai di kedai MPASI ini benar-benar aman untuk dikonsumsi bayi sampai anak-anak sekalipun gitu. Jadi pengennya dengan adanya kedai MPASI ini supaya anak-anak Indonesia itu bisa mengkonsumsi makanan real food, tapi real food yang sehat, halal dan juga thayyib, seperti itu. Iya, jadi buat teman-teman semuanya, buat sahabat berkah semuanya yang pengen dapetin MPASI itu bisa beli di kedai MPASI karena ini emang udah safety banget tanpa 4P ya. Yeah. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya aku pengen nanya nih, untuk menunya sendiri itu cara menentukan menu-menu yang sekarang ada itu seperti apa ya Bu? Kenapa memilih menu ini? Oh ya, jadi kenapa kedai MPASI ini keluarin semua menu-menu yang ada di sini? Awalnya itu karena pasti untuk anak saya dulu, apa yang saya masak baru saya jual. Jadi kalau anak saya approve baru kita keluarin di kedai MPASI, karena nggak mungkin dong saya jualan yang anak saya aja nggak mau makan. Jadi seluruh menu kedai MPASI ini gluten free, organik dan natural. Kita benar-benar gimana apa yang kita masak itu seperti masak untuk anak sendiri, walaupun itu untuk dijual, tapi tetap dipikirkan dari hulu sampai hilir, itu dijaga kualitasnya seperti itu. Jadi semua menunya ini berdasarkan udah dicobain ke anak saya sendiri. Iya, jadi ini udah ada riset ya, udah riset dari anak Ibu sendiri betul, gitu. Dan yang tadi sebutin udah gluten free juga, dan produknya emang alami juga. Jadi buat teman-teman pasti aman nyobain produk ini. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya ini untuk bahan bakunya sendiri, itu ada kualifikasi khusus gak sih Bu? Harus seperti apa dan bagaimana? Oh, ada, tentunya ada. Untuk apalagi bahan baku ya, tentu kedai MPASI ini menerapkan kualifikasi tersendiri ya. Jadi dia itu bahan bakunya harus segar, fresh, dan ataupun kalaupun dikirim secara frozen, waktu datang pasti kita lihat, kita pilih. Kalau misalkan oke, itu oke kita untuk produksi selanjutnya. Kalau misalkan nggak oke, biasanya kita refund. Karena kita nggak mau beresiko, ini kan untuk makanan anak-anak gitu ya. Terus selanjutnya pada saat proses produksi juga kita menggunakan sesuai dengan SOP kita, pakai sarung tangan, cap kepala, terus misalkan apron, terus habis itu semuanya kita pikirkan dari hulu ke hilir supaya kualitasnya tetap terjaga. Karena apa yang diproduksi oleh kedai MPASI ini kan makanan anak-anak, apalagi ibu-ibu sangat aware tentang kesehatan anak ya, kebersihan, semuanya diusahakan banget untuk dijaga di kedai MPASI ini gitu Mas. Jadi emang untuk supply-nya sendiri itu barang-barangnya semua udah approve semua berarti ya, salah satunya berkah chicken juga dong betul. Berarti. Nah untuk teman-teman semuanya, untuk berkah chicken sendiri ini kan kita treatmentnya
atau pemeliharaannya itu green farming system ya Bu ya. Ditambah kita tuh sudah mempunyai sertifikat organik. Sertifikat organik ini nggak semua produk ayam organik itu punya sertifikat organik. Karena untuk mendapatkannya itu luar biasa banget. Ditambah kita juga mempunyai sertifikat halal produknya. Kalau sertifikat halal itu kita kan disebut sesuai syariat muslim ya. Jadi kalau peternakan ayam atau misalkan perugasan ini, daging ayam ini, kalau kita pelihara sebaik apapun, tapi treatment di akhirnya itu tidak sembelih sesuai dengan syariat muslim, kan hilal kehalalnya. Itu sih yang lebih utama untuk ayam sendiri gitu. Jadi dijamin udah bagus sertifikat organik dan halal juga tentunya. Itu yang utama. Oke Bu, next pertanyaan selanjutnya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya aku pengen nanya nih, tantangan terbesar dalam berbisnis makanan sehat itu seperti apa sih Bu? Ada nggak sih tantangannya? Banyak ya. Jadi mulai dari proses produksi sampai kita deliver ke customer itu banyak sekali sebenarnya tantangannya. Mulai dari kita harus jaga kualitas gimana kita produksinya, nggak boleh asal karena ini untuk makanan anak. Terus habis itu safety-nya, SOP-nya harus benar-benar kita perhatikan. Terus masalah pemasaran juga, maksudnya pemasaran ini kita sampaikan ke customer karena kedai Empasi ini produknya produk frozen, jadi masih terbatas banget untuk beberapa daerah. Ya harapannya Indonesia ini cold chain-nya bisa lebih maju ya, jadi banyak banget daerah yang bisa kita jangkau supaya kedai Empasi itu bisa ada di seluruh Indonesia dan makin banyak anak Indonesia bisa menikmati real food gitu. Ya, amin. Sebenarnya kayak pangsa pasar kita untuk makanan sehat itu kita punya pangsa pasar yang berbeda ya Bu ya. Salah satunya itu orang yang edukasi, yang punya edukasi atau ilmu yang lebih tinggi dibandingkan pada rata-rata di kita ini. Dan yang kedua itu kalangan menengah ke atas biasanya, soalnya kan harga kita emang pastinya luar biasa banget ya Bu ya. Di yang ketiga itu kita kalangan kesehatan. Jadi orang yang peduli akan kesehatan, orang yang peduli sama tumbuh kembang anak itu rata-rata jadi target-targetnya kita gitu. Jadi buat ibu-ibu yang mau nyobain produk kita pasti dijamin kita tahu kualitasnya teman-teman tuh seperti apa. Ya, selain itu memang betul sih masalah edukasi. Nah, itu penting banget dan itu jadi salah satu tantangan kedai Empasi juga. Kenapa kita pakai ayam organik, kenapa kita bahannya natural, no MSG, itu yang harus diedukasi ke masyarakat karena mungkin belum semua orang aware tentang kenapa harus beralih dari konvensional ke organik, seperti itu sih Mas. Kasih Bu ya. Tapi nggak pakai ayam organik atau sebagainya. Nah bahayanya orang-orang yang tidak menggunakan ayam organik Bu, ayam organik itu sebenarnya konvensionalnya itu kebanyakan mereka tuh pakai bahan kimia, di mana bahan kimia itu pakai AGP. Jadi kayak antibiotik growth promoter. Jadi mempercepat pertumbuhan pada ayam. Jatuhnya kalau dikonsumsi anak tuh jadi tumbuh kembangnya tuh lebih cepat, tidak sesuai dengan umurnya. Jadi misalkan kayak ada yang menstruasi lebih awal. Karena sama aja kayak yang disuntikin di ayam, hormonnya kita makan. Bahaya itu seperti itu. Dan ada beberapa bahan kimia juga yang untuk ayamnya agar sehat nih, agar nggak gampang sakit nih gitu tuh. Pakai bahan kimia, di mana bahan kimia itu mengandung zat yang emang kurang baik buat tubuh, di mana nantinya kayak penyakit kanker, penyakit-penyakit yang jangka panjang yang nantinya jangka panjang bakal ada tuh, itu sebenarnya dari makanan yang bahaya itu ini. Ya kita konsumsi sehari-hari. Kita konsumsi. Apalagi gini Bu, kalau misalkan daging ayam, pada dasarnya itu daging yang dikonsumsi oleh manusia, oleh masyarakat tuh yang lebih banyak dikonsumsi dibandingkan daging yang lainnya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan besar sekarang udah nggak ada kayak kita yang kerja sama peternak rakyat, di mana peternak rakyat kita edukasi dan peternak rakyat itu cuman berapa ekor tuh Bu. Jadi kayak cuman kapasitasnya tuh nggak banyak, tapi cuma berapa ekor. Dan rata-rata peternak rakyat itu karena punya ayam sendiri, itu mereka anggapnya kayak bayi sendiri, kayak anak sendiri, yang treatmentnya itu beda dengan yang mereka punya kolsos, kayak kapasitasnya ribuan atau banyak banget, yang kerjanya itu orang lain yang digaji. Jadi kayak udah pakan semaunya, obat semaunya, ini semaunya, treatment semaunya. Pasti kalau misalkan ayam broiler itu kan karena ayam broiler itu rentan banget terkena penyakit, sekalinya sakit dia kasih obat dia sembuh gitu. Tapi kalau kita kerja sama-sama peternak biasanya treatmentnya tuh beda sebenarnya gitu. Itu yang membedakan Berkah Chicken sama yang lain itu gitu Bu. Tapi memang sebenarnya aku pun ngerasa kan sebenarnya awal kedai Empasi ini ada, aku masih ambil ayamnya tuh konvensional tapi yang belanja di supermarket ya, yang di Superindo gitu. Tapi ada turn on point-nya karena agen ada yang minta pengen organik nih, terus kita akhirnya yaudah bismillah lah. Itu kan
kan modal ya, tetap kan awal pembelanjaan berapa, terus kita harus modal freezer juga waktu itu. Nah terus waktu kita coba awalnya ke DM Pasi juga ngerasa ayamnya ini memang bedanya tuh kayak dia memang lebih lembut dan nggak bau. Nggak bau. Iya, nggak bau, lebih lembut. Kalau bau tuh sebenarnya tuh dari ada 2 faktor. Yang pertama pakannya itu yang menyebabkan si ayam itu bau. Yang kedua itu bahan kimia yang menyebabkan bau amis. Itu sebenarnya bukan dari real ayamnya, tapi dari obat-obatan kimia. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Aku pengen nanya, ada nggak sih Bu saran atau motivasi buat teman-teman yang ingin memulai pola hidup sehat atau mencoba produk makanan sehat ini? Ada banget. Jadi kuncinya tuh sehat itu mulai dari dapur, dari apa yang kita konsumsi, dari apa yang kita makan, karena itu impactnya bukan cuma sekarang tapi jangka panjang. Bisa dimulai dari hal-hal pokok dulu, kayak yang ada di dapur simple, misal kayak garam, gula, tepung, minyak, itu yang mulai paling awal diganti sih, beralih ke garam natural. Terus misalkan kayak gulanya gula yang non rafinasi, misalkan gula organik kayak gula kelapa, terus minyak kelapa kayak gitu. Terus habis itu perlahan-lahan beralih ke ayam organik, daging organik, pelan-pelan. Mungkin awalnya ngerasa kayak mahal atau apa, tapi pada saat dipikirkan jangka panjangnya, sehat panjangnya, insya Allah lebih mudah. Itu sih. Masya Allah, tabarakallah, ini keren banget sih produk kedai EPASI ini ya Bu ya. Mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan dari kita Bu. Ini terima kasih banyak udah bisa sharing sama kami ya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Jadi untuk semua teman-teman yang mau coba ke DM Pasi ini makanan bayi sampai anak-anak. Insya Allah kita produknya itu halal dan juga toyib, karena kita berusaha memproduksi bukan cuma makanan untuk dimakan, tapi berusaha memproduksi, menjaga dari hulu ke hilirnya semuanya organik, alami, gluten free dan natural. Jadi supaya kita itu terbiasa mengkonsumsi real food gitu. Iya. Dan untuk pemesanannya bisa lihat di deskripsi ya. Berkah Chicken, pasti halalnya jelas toibnya.